Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan cabang-cabang yang ada di kota Bandung. Hari ini, tepatnya tanggal 10 April, dalam kalender kita, itu diperingati sebagai hari Jumat Agung. Oleh karena itu, ketika saudara berada di rumah hari-hari ini, karena wabah virus corona yang merajalela di seantero dunia ini, sebelum kita mulai ibadah Jumat Agung ini, saya mengajak saudara-saudara sekalian mempersiapkan Alkitab saudara, mempersiapkan sarana untuk perjamuan kudus di tempat saudara masing-masing, seperti yang telah kita umumkan, ya. Lalu kita akan memulai ibadah dari rumah, ya, worship from home, agar supaya kita terus beribadah sekalipun kita tidak berkumpul di dalam gereja. Sebab itu, mari saya ajak saudara-saudara sekalian, kita memulai acara ini dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dalam kondisi apapun juga, karena Engkau tetap Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau menyertai kami, Engkau menyertai GBI Pasir Koja dan seluruh jemaat yang ada, baik yang ada di Pasir Koja dalam ibadah 1, 2, 3, dan 4, maupun ibadah di Taman Sakura, maupun juga ibadah di Bandung Selatan pada jam 5 sore, begitu pula di SCC, dan juga Pak Rodiat dan Pak Yuda. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami masih mendapatkan kesempatan sangat luar biasa untuk memperingati hari di mana Engkau menebus dosa seluruh umat manusia. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai ibadah kami hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini sekali lagi adalah tanggal 10 April yang bertepatan dengan hari dalam kalender Indonesia adalah Jumat Agung. Yang kita kenal juga adalah istilahnya adalah Good Friday atau Jumat Mulia. Jumat di mana Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah menebus dosa saya dan dosa kita sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, mengapa disebut dengan Jumat Agung? Nah, ini persoalannya, ya. Kenapa disebut hari Jumat yang lain tidak Jumat Agung, tapi hari ini kita katakan Jumat Agung? Ya, Jumat Agung itu bukan kebangkitan, saudara. Tapi di sini disebutkan Jumat Agung adalah hari Jumat sebelum Minggu Paskah. Jadi sebelum kebangkitan, hari peringatan penyaliban Yesus Kristus dan wafatnya di Bukit Golgota. Ya, hari kematian itu sendiri tidak dicatat secara jelas dalam Alkitab. Ya, berdasarkan rincian kitab suci mengenai pengadilan Sanhedrin atas Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan analisis ini ilmiah yang menyatakan bahwa peristiwa penyaliban Yesus sangat mungkin terjadi pada hari Jumat. Ya. Tetapi tanggal terjadinya tidak diketahui dengan jelas, namun tahunnya disebut kira-kira tahun 33 Masehi. Bahkan Isaac Newton dalam sebuah analisis memperbandingkan antara tanggal-tanggal Gregorian dan Julian, dia memperkirakan peristiwa penyaliban Tuhan Yesus terjadi pada tahun 34. Ini penting kita ketahui, saudara sekalian. Bahkan dua peristiwa yang sangat penting, yaitu Jumat Agung dan kebangkitan Yesus, ini menjadi puncak dari kehadiran Tuhan Yesus Kristus di dalam dunia ini. Ini sebuah peristiwa yang sangat sakral, peristiwa yang sangat luar biasa, di mana manusia yang sangat berdosa ini diselamatkan oleh karena kematian Tuhan Yesus Kristus di atas Kalvari. Inilah yang akan kita memperingati pada hari ini.
Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara telah mempersiapkan Alkitab saudara, ya mari saya mengundang saudara untuk kita membacanya bersama-sama, ya, yang terambil dari dalam kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 54. Mari kita baca sama-sama. Ayat 45. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ayat yang ke-47. Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. 49. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ayat 53. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ayat terakhir, ayat 54. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini anak Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi Jumat Agung tentu berbeda dengan kebangkitan Yesus. Ya, seperti saya sudah katakan tadi, ya, Jumat Agung ini adalah peristiwa di mana Yesus mati secara manusia di atas kayu salib. Untuk apa saudara dia mati? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Saya akan coba menguraikan dengan singkat ayat-ayat tersebut. Nomor 1 di dalam Matius 27 ayat 45 sampai 46. Di situ dikatakan terjadi pada hari Jumat itu, Yesus dari jam 12 sampai dengan jam 15, ya, kira-kira tengah hari sampai dengan menjelang sore, ya. Apa yang terjadi pada peristiwa itu? Peristiwa itu terjadi pada situasi itu kegelapan memayungi Yesus di atas kayu salib. Saya coba mengambil bahasa Yunaninya, yaitu skotos. Artinya matahari menjadi mendung, menjadi gelap seperti gerhana. Matahari yang gagal bersinar atau sinarnya melemah. Itulah kira-kira arti skotos, ya. Ini apa artinya? Ini menunjukkan bahwa murka Allah terhadap dosa manusia diletakkan di atas pundak Tuhan Yesus Kristus. Dia berkata, Eli Eli lama sabachthani, dalam bahasa Aram atau Aramaik, ya. Ya, artinya kira-kira Allah memisahkan diri dari Yesus, ya. Allah menjauhkan diri dari Tuhan Yesus Kristus. Padahal di dalam Yohanes 10 ayat 30 dia katakan di sana, aku dan Bapa adalah satu. Dosa manusia inilah yang memisahkan Yesus dari Allah. Dan dia berani mengambil sikap ini. Kenapa saudara? Supaya dia ingin menebus saudara dan saya. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang mengambil alih seluruh beban dosa saya dan saudara. Oleh sebab itu kita memperingati istilahnya Jumat Agung. Ini nomor 1 saudara. Nomor 2, Matius 27 ayat 47 sampai dengan ayat 49. Serdadu-serdadu memberi anggur asam, ya. Disangkanya Yesus haus saudara. Jadi serdadu-serdadu memberikan
Yesus anggur yang asam di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28. Saudara boleh baca di rumah, ya. Yesus harus mengalami kehausan yang luar biasa, karena memang ini merupakan hukuman yang dialami oleh orang-orang berdosa di dalam api neraka. Saudara bisa baca, bandingkan dengan kata-kata orang kaya dalam Lukas pasal 16 ayat 24, ketika dia berkata kepada Lazarus, berbunyi demikian, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah ini saudara, ya. Jadi kenapa Yesus melakukan ini? Ya, ini menggambarkan bagaimana seperti suasana di neraka. Tapi Yesus dengan sangat luar biasa menghindarkan kita dari neraka, dari maut, ya. Upah dosa ialah maut di dalam Roma 6 ayat yang ke-23. Maut ini telah ditiadakan oleh Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini salah satu arti dari Jumat Agung, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang ketiga yaitu Matius 27 ayat yang ke-50. Ya, sebagaimana disebutkan di sana saudara, ya, disebut Jumat Agung, Jumat yang mulia. Bapak Ibu saudara-saudara, ini yang ketiga ini adalah kenapa disebut sebagai Jumat Agung? Ya, kenapa? Karena semua hukuman dan kutuk orang percaya sudah selesai Yesus pikul dan ditanggungnya di atas kayu salib. Ini salah satu artinya. Semua dosa saudara lunas, semua kesalahan saudara lunas, ditebus oleh Tuhan Yesus. Terambil dari dalam Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30. Bahkan Filipi pasal 2 ayat 8 sampai 11 itu berkata seperti begini. Ini arti lain, ya. Saya akan coba membacakan buat saudara. Saudara buka Alkitab saudara di dalam kitab Filipi pasal 2. Dalam perjanjian baru, saudara bisa buka kitab Filipi pasal yang kedua. Kita akan membacanya ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Kenapa disebut Jumat Agung? Nah ini hal yang sangat penting. Ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus mendapatkan prioritas, mendapatkan reward, mendapatkan penghargaan. Tuhan menyatakan di dalam ayat yang ke-11 tadi, ya, bahwa supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Wah, ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah situasi dunia yang sangat menakutkan sekarang ini, di mana kondisi yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin saudara sudah dengar, sangat menggelisahkan banyak orang. Tapi Jumat Agung ini sangat penting buat saudara dan saya. Kita berharap setelah tanggal 10 April ini, seluruh gerakan, seluruh kejadian, ya, wabah yang melanda dunia ini, saya berharap akan berakhir. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Seperti dikatakan di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Dalam bilur-bilurnya semua orang disembuhkan. Karena itu kita berharap peristiwa Jumat Agung ini merupakan titik pembalikan dari seluruh kondisi saat ini. Kita berharap setelah tanggal 10 April ini, maka COVID-19 atau COVID-19 atau virus corona ini mereda di seluruh dunia, bahkan di seluruh Indonesia. Kita berdoa supaya tidak ada korban-korban lagi yang berjatuhan di berbagai tempat. Mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus sudah
mengorbankan hidupnya, mengorbankan dirinya. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara, termasuk di dalamnya segala penyakit yang muncul pada akhir-akhir ini. Poin yang terakhir, poin yang keempat, di dalam Matius 27 ayat 51 sampai 54. Apa yang terjadi Bapak Ibu kemudian? Terjadi sangat banyak mujizat pada waktu itu. Mujizat yang sangat spektakuler. Ya, prajurit-prajurit akhirnya yang menyalibkan Yesus berkata seperti ini, "Ia adalah Anak Allah." Tirai bait suci terbelah dua, kuburan terbuka, banyak orang kudus bangkit, dan kepala pasukan, ya sekali lagi saya katakan, kepala pasukan yang menyalibkan Yesus mengakui Yesus adalah Anak Allah. Tadinya dia begitu membenci Yesus, tapi ketika dia lihat kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang muncul di saat Yesus disalibkan, lalu dia memuliakan Tuhan. Lukas 23 ayat terakhir, saya akan membacakan juga buat saudara. Lukas 23 ayat 47 sampai 48 berbunyi seperti demikian. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-23 ayat 47 sampai dengan 48. Lukas 23 ayat 47 sampai dengan 48. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini," yaitu Yesus, "adalah orang benar." 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang dan berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri, menyesal karena telah menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, inilah kebenaran Jumat Agung. Hari Minggu nanti kita akan memperingati kebangkitannya. Yesus tidak mati, tapi dia bangkit. Tidak ada nabi manapun yang saudara pernah dengar itu mati lalu kemudian hidup kembali. Hanya Yesus. Itu sebabnya ini adalah benar-benar Jumat yang mulia, Jumat yang agung, Good Friday. Ya, kenapa Bapak Ibu saya katakan demikian? Karena sang pembunuh, yaitu pasukan Romawi itu, mengakui Yesus adalah benar. Luar biasa. Karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita memperingati hari Jumat Agung. Happy Good Friday. Kita mengingat kebaikan Tuhan, kita mengingat anugerah Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai jemaat. Dimanapun saudara berada pada saat ini, bersyukurlah. Karena Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus telah menebus seluruh dosa saudara, telah menebus setiap kesalahan saudara. Ya, karena itu mari kita mengucap syukur atas Good Friday, atas Jumat Agung ini. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya berharap saudara telah menyediakan roti, ataukah mewakili roti bisa saja saudara menggunakan ubi, atau saudara menggunakan apa saja, ya. Saudara juga bisa menggunakan anggur, bisa menggunakan air manis, saudara juga bisa menggunakan Fanta dan lain sebagainya. Saya berharap kepala rumah tangga atau yang dituakan dari saudara itu akan membagikan apa yang saudara telah persiapkan. Ya, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, silakan saudara mempersiapkan semuanya, baik itu roti maupun anggur. Sebab itu mari saudara ya, aturan-aturannya sudah diberikan oleh multimedia dan saya percaya saudara sudah membacanya. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan berdoa sebelum masuk dalam perjamuan kudus ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas kasih karunia di Jumat Agung ini.
Karena Engkau adalah roti hidup yang turun dari sorga. Darah-Mu merupakan darah lambang dari kekudusan dan memberikan kami anugerah, memberikan kami pertolongan, memberikan kami perjanjian yang baru sebagai upah daripada dosa-dosa kami. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, maka kami akan hidup benar, kami akan hidup kudus di hadapan Engkau. Kami meniadakan semua pengaruh-pengaruh dosa apapun dalam hidup kami. Berkati cawan dan roti yang kami telah persiapkan ini. Kuduskan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, silakan saudara bagikan roti dan anggur. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari saya ajak saudara bangkit berdiri bersama-sama. Lalu saudara mengangkat roti di tangan kanan saudara. Saudara siapkan, dibagikan, lalu saudara, kalau saudara sudah mendapatkannya semua, silakan saudara bagikan dahulu. Nanti kalau sudah mendapatkan roti tersebut, lalu saudara bangkit berdiri, lalu kita bersama-sama akan mengikuti upacara perjamuan kudus ini. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri, lalu angkat roti di tangan kanan saudara, dan perhatikanlah firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan karena dosa saya dan saudara. Ketika saudara bersekutu dengan roti ini dan cawan ini, saya percaya bibit-bibit penyakit apapun di dalam saudara akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan saudara lebih tinggi dari kepala saudara, dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara perhatikan baik-baik, ini cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Cawan ini merupakan lambang dari darah Kristus yang telah menyucikan saudara sekalian. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan firman Tuhan yang terakhir. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Puji syukur kepada Tuhan, saudara telah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Silakan saudara berdoa masing-masing, mengucap syukur atasnya, sehingga melalui tubuh dan darah Kristus ini, dosa-dosamu, penyakitmu, segala macam hal yang mengganggu kesehatanmu menjadi sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kuasa salib